Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Kecelakaan maut kembali terjadi di jalur Tengkorak Kalijambe, Kecamatan Benar Purworejo pada Selasa 11 November, sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sebuah truk pengangkut bahan bakar minyak atau BBM jenis solar menabrak kios di pinggir jalan dan dua kendaraan lainnya yang terparkir. Dua kendaraan tersebut adalah mobil Avanza dan juga Suzuki Carry. Insiden ini mengakibatkan munculnya 4 korban dan sempat terjepit, dengan rincian 3 orang mengalami luka-luka sementara satunya tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jogja, yaitu rekan Yuwantoro Winduaji. Halo rekan Yuwantoro. Ya, halo rekan Arin. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana kronologi truk pengangkut solar ini bisa terlibat kecelakaan, menghantam kios dan juga kendaraan lainnya rekan? Ya, baik, Tribuners. Jadi bisa saya laporkan bahwa tadi pagi terjadi kecelakaan lalu lintas, tepatnya di Jalan Raya Kalijambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi kecelakaan tersebut melibatkan truk tangki pengangkut bahan bakar solar dan dua kendaraan lainnya, yakni ada mobil Avanza dan Suzuki Carry, yang dimana Carry itu kondisinya sedang terparkir di tepi jalan. Jadi menurut keterangan pihak kepolisian, jadi kronologi kecelakaan ini bermula ketika truk solar ini melaju dari arah Magelang menuju Purworejo. Kemudian saat melintas di sekitar Pasar Bener, truk ini diduga oleng ke kiri hingga masuk ke selokan dan kembali terus melaju dan menabrak mobil Avanza yang di depannya. Tidak berhenti di situ, truk tangki kemudian menabrak mobil Suzuki Carry yang sedang terparkir di pinggir jalan dengan arah yang sama. Kemudian akibat benturan keras tersebut membuat mobil Carry itu tertimpa truk tronton dan kendaraan itu juga menimpa deretan ruko di sekitar pasar. Begitu rekan Arin. Oke baik, rekan. Pertanyaan kedua, apa dugaan penyebab truk ini bisa terguling di jalur Tengkorak Kalijambe, rekan? Ya, untuk terkait penyebab pasti kecelakaan, pihak kepolisian hingga saat ini masih melakukan penyelidikan ya, jadi belum bisa memastikan apakah ini disebabkan karena kondisi remblong atau supir yang kurang konsentrasi. Jadi ini polisi belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Begitu rekan Arin. Oke baik, rekan bisa dijelaskan bagaimana kondisi truk ini saat terlibat kecelakaan? Ya baik, jadi kondisi kendaraan di lokasi kejadian benar-benar memprihatinkan ya, karena truk tangki ini kondisinya terguling dan menimpa deretan kios pasar hingga kios-kios tersebut porak-poranda. Kemudian mobil carry juga ringsek tak berbentuk, dan kemudian tangki ini juga, tangki dari truk tersebut sempat bocor dan bahan bakar solar tumpah ke jalanan, sehingga petugas perlu melakukan pembersihan ya di dengan menggunakan deterjen dan air dari mobil pemadam kebakaran. Begitu rekan Arin. Berapa total korban dalam insiden ini, rekan? Dan apakah benar ada korban yang sempat terjepit hingga tewas dalam insiden ini? Ya baik, jadi menurut keterangan pihak kepolisian, total korban dalam insiden ini ada 4 orang. 3 diantaranya sempat terjepit di dalam truk dan perlu dievakuasi oleh pihak berwenang bersama relawan. Dan benar ada 1 korban meninggal, ini adalah penumpang truk, di mana korban ini sempat dievakuasi namun nyawanya tidak tertolong, sehingga dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Demikian rekan Arif. Baik, rekan, bagaimana proses evakuasi ini berjalan? Apakah ada kendala yang ditemukan oleh petugas, rekan? Ya, jadi proses evakuasi ini membutuhkan waktu cukup lama ya, dari pagi tadi sampai pukul 10, di mana proses evakuasi ini melibatkan
tim gabungan dari TNI, Polri, relawan, Basarnas, dan Damkar maupun dinas terkait. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi korban yang terjepit di dalam kendaraan, termasuk juga menyingkirkan truk tangki yang menimpa kos. Karena memang kondisinya sangat memprihatinkan, kondisinya tidak berbentuk dan ringsek, terutama di bagian bagian kabin pengemudi. Namun sekitar pukul 9:35 tadi, evakuasi bangkai kendaraan beserta para korban akhirnya selesai dan arus lalu lintas di jalur Magelang Purworejo ini berangsur normal setelah sempat ditutup sementara akibat kecelakaan tersebut. Berapa kira-kira total kerugian atas insiden ini menurut keterangan pihak kepolisian, rekan? Ya, jadi untuk kerugian material untuk pihak kepolisian belum dapat menaksir secara pasti ya, namun dari keterangan perangkat desa setempat ini kan ada sekitar 4 kios milik 10 warga yang rusak tertimpa kendaraan yang terlibat kecelakaan. Jadi total kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah karena memang di toko tersebut menjual berbagai, juga ada barang-barang yang dijual seperti pakaian dan bahan kebutuhan pokok. Demikian rekan Arin. Rekan, pertanyaan terakhir, apa tanggapan dari pihak berwenang pasca kejadian ini, rekan? Karena seperti yang diketahui, jalur tengkorak di Kali Jambe ini sudah memakan banyak korban dan juga berkali-kali tragedi. Apakah ada solusi dari pihak terkait, rekan? Ya, baik. Tadi saya juga sempat mewawancarai dengan Dinas Perhubungan Purworejo, di mana pemerintah ini hanya bisa melakukan imbauan ya agar kendaraan bertonase besar, khususnya truk sumbu 3, ini tidak melewati jalur Kali Jambe atau yang sering disebut juga sebagai jalur tengkorak ya oleh masyarakat sekitar, karena ruas jalan ini dikenal memiliki turunan panjang dan beberapa kelokan yang tajam, dan beberapa kecelakaan fatal ini juga sering terjadi di wilayah ini, di mana kecelakaan ini tersebut selalu melibatkan truk-truk bermuatan besar. Untuk antisipasi sebenarnya pemerintah sudah memasang spanduk imbauan ya di baik dari arah Magelang maupun Purworejo yang mengimbau agar kendaraan bertonase besar menghindari jalur tersebut. Demikian rekan Arin. Oke, baik, terima kasih banyak rekan Yuwantoro atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. mau rồi terus itu nih syaratnya paling di Pulau Sata. Yang bermuatan BBM solar mengarah dari utara
menuju ke selatan, yaitu dari Magelang yang akan menuju ke Purworejo. Tibanya di lokasi di sekitar pasar Bener terjadi oleng, truk tronton oleng jatuh masuk ke sebelah kiri jalan dan depan masuk ke selokan, kemudian dari selokan menghantam atau mengambil ke kanan, dan dari ke kanan berserempet atau bersenggolan. Kecelakaan pertama oleh kendaraan Avanza warna silver, di mana kendaraan tersebut berarah dari Magelang mau ke Purworejo. Setelah bertabrakan dengan mobil Avanza, di depannya ada juga kendaraan Carry roda 4, di mana Carry tersebut dihantam dari belakang. Setelah itu menabrak rumah, sehingga mobil Carry tersebut tertimpa truk tronton, dan truk tronton menimpa ruko-ruko pasar yang ada di wilayah Purworejo, yaitu Kecamatan Bener. Korban berapa? Korban ya? Untuk korban kami jelaskan, untuk jumlah korban ada 4, 3 diantaranya luka-luka, 1 meninggal di tempat. Oke, proses evakuasi kami sampaikan tadi dari pihak relawan, TNI, Polri, dinas terkait melaksanakan evakuasi korban terlebih dahulu, yaitu yang terjepit di kendaraan mobil Carry roda 4, kemudian kendaraan tronton 3 orang. Ya, untuk langkah-langkah yang kami lakukan, yang pertama yaitu mengamankan lokasi tersebut, lokasi TKP, kemudian membantu menolong korban, mencari saksi, dan melaporkan kepada pimpinan. Ini kan subuh 3 dilarang lewat. Sholat subuh, kok ada grupiat gitu ke saya kesini, kejadian belum ada banyak orang sih, korban masih di situ semua, 4 korban masih di situ semua. Terus selang sekitar 4 jam kena 1 yang itu bakul belakang yang di dalam Carry apa itu yang mobil merah, itu dibawa sama ambulans ini, ambulans desa sini punyanya Gus David. Terus yang 3 itu sampai siang ini jam 7 baru kena. Korban yang meninggal 2 ya Om, yang meninggal ya Om. Meninggal 1. Cuma 1. Awak truk itu, awak truk. Supirnya apa? Kan ada 3. Ada perempuannya 1 ya Om. Laki semua. Oh, laki semua, 3 orang yang meninggal di sini, 1 orang. Lalu yang 2 itu masih kritis. Berarti tadi itu melibatkan apa aja? Avanza 1 sama itu mobil merah yang balap berambang, minibus besar. Sama truknya ya? Iya. Ya. Itu posisi Carry-nya itu lagi parkir apa gimana? Ya pas lagi parkir mau antar dagangan itu berambang bawang merah itu ke dalam pasar tuh. Di situ. Berarti itu memang lagi parkir terus orangnya. Iya, di situ. Tadi kecelakaan itu ada dengar suara keras atau gimana? Iya. Wah, seperti pesawat jatuh. Buat gitu. Saya pas itu masih habis sholat subuh, belum nyopot, mau kena, terus saya langsung lari ke sini. Belum ada ambulans sama sekali, terus ada ambulans datang 1, ambulans ini kayaknya Gus David buat ngangkut yang pedagang berambang itu dulu, yang gampang diambil, tau lah, yang truk itu nggak bisa diambil sampai jam 7 lebih, hampir setengah 8. Dari jam 5 pagi, jam 5 kurang lah, masih agak gelap gitu tadi. Jenengan yang punya warung makan ini, Bu? Bukan, saya kasih pemerintahan sini di Kali Jambe. Oh. Tapi memang masih sepi ya, Bu, jam? Iya, rumah saya cuma sekitar situ. Langsung lari ke sini gitu ya? Iya. Terus orang-orang pada keluar rumah? Oh, ya semua langsung pada kan itu orang pada mau berangkat kerja jam segitu kan sudah banyak. Langsung sudah penuh. Berarti ini nggak jadi pasaran ya? Ya nggak jadi, harusnya ini pasaran. Pasaran itu tiap kapan, Bu? Ya, Pasaran tiap kapan? Paing sama Wage. Ini kan Paing, Selasa Paing, ini pasaran. Yo, bakul-bakul pedagang udah banyak, tapi delala di dalam, jadi nggak kena yang di luar aja yang. Kira-kira ini yang kena berapa ruko, Bu? 4 ruko tau? Pakaian, ruko sembako sama batu-batu. Kerugian berapa, Bu, kira-kira? Ya? Kerugian ada laporan gitu. Sekitar 100 jutaan lah. Soalnya kan pakaian tuh mahal-mahal tau, pakaian sembako. Terus ini ada gedungnya rusak semua sampai genteng tuh itu, sampai genteng
gentengnya rusak, itu bannya aja tadi kan di atas genteng. Ya untung aja nggak nyamber listrik, itu tiang listrik agak dekat itu ternyata. Aksi warga di kawasan Kalijambe disorot pasca insiden kecelakaan maut truk pengangkut BBM yang terguling menghantam kios. Warga setempat terlihat berebut menampung tumpahan solar yang berserakan diduga berasal dari truk yang terlibat kecelakaan pada Selasa 11 November sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari pantauan wartawan di lokasi, sejumlah warga terlihat membawa wadah seperti botol air mineral dan jerigen kecil untuk mengumpulkan bahan bakar yang tumpah di tepi jalan. Meskipun di sekitar lokasi tampak ada aparat kepolisian dan juga petugas pemadam kebakaran melakukan evakuasi, namun warga tampak tak acuh dan tetap menyendok cairan berwarna kekuningan yang sudah bercampur dengan tanah tersebut. Sementara itu di sisi lain, pihak kepolisian diketahui sudah memberikan imbauan kepada warga untuk menjauh dari lokasi. Hal ini lantaran dikhawatirkan akan terjadi percikan api yang dapat memicu terjadinya peristiwa kebakaran. Sebagai informasi, telah terjadi insiden kecelakaan tragis di jalur Tengkorak Kalijambe, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Truk berisi muatan solar itu dilaporkan menghantam sebuah kios dan menabrak dua mobil Avanza dan Suzuki Carry yang terparkir di tepi jalan. Dari insiden nahas tersebut dilaporkan ada 4 korban dengan rincian 3 mengalami luka-luka terjepit dan 1 tewas. Dari foto dan video yang beredar di media sosial, tampak truk solar berada dalam kondisi terbalik dengan roda menghadap ke atas. Sementara itu bagian belakang truk BBM terlihat menyangkut di atap kios yang ia hantam. Muatan solar yang dibawa diketahui bocor dan berserakan ke tepi jalan hingga masuk selokan. Dari informasi, petugas damkar bersama BPPD dan juga relawan SAR itu telah selesai melakukan proses evakuasi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dan arus lalu lintas dilaporkan sudah kembali normal. Driver Mas Roni. Aduh. Kalijambe banjir solar. Banjir solar. Monggo ingkang badhe ngresake solar mili. Oh, banjir. Ayo Pak RT ya. Laka lantas terjadi di Pasar Kalijambe, tepatnya di Jalan Magelang, Purworejo Magelang KM 18. Mobil tangki muatan solar telah terjadi terguling. Untuk solar masih banjir. Demikian. Laka Kalijambe, laka lagi ini banyak korban. Ini pokoknya itu. mobil pickup, mobil station habis. Untuk sopir sedang dievakuasi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Kecelakaan maut kembali terjadi di jalur Tengkorak Kalijambe, Kecamatan Benar Purworejo pada Selasa 11 November, sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sebuah truk pengangkut bahan bakar minyak atau BBM jenis solar menabrak kios di pinggir jalan dan 2 kendaraan lainnya yang terparkir. 2 kendaraan tersebut adalah mobil Avanza dan juga Suzuki Carry. Insiden ini mengakibatkan munculnya 4 korban dan sempat terjepit dengan rincian 3 orang mengalami luka-luka sementara 1-nya tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jogja yaitu rekan Yuwantoro Windu Aji.
Halo rekan Yuwantoro. Ya, halo rekan Arin. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana kronologi truk pengangkut solar ini bisa terlibat kecelakaan, menghantam kios dan juga kendaraan lainnya rekan? Ya, baik, Tribuners. Jadi bisa saya laporkan bahwa tadi pagi terjadi kecelakaan lalu lintas, tepatnya di Jalan Raya Kalijambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi kecelakaan tersebut melibatkan truk tangki pengangkut bahan bakar solar dan dua kendaraan lainnya, yakni ada mobil Avanza dan Suzuki Carry, yang dimana Carry itu kondisinya sedang terparkir di tepi jalan. Jadi menurut keterangan pihak kepolisian, jadi kronologi kecelakaan ini bermula ketika truk solar ini melaju dari arah Magelang menuju Purworejo, kemudian saat melintas di sekitar Pasar Bener, truk ini diduga oleng ke kiri hingga masuk ke selokan dan kembali terus melaju dan menabrak mobil Avanza yang di depannya. Tidak berhenti di situ, truk tangki kemudian menabrak mobil Suzuki Carry yang sedang terparkir di pinggir jalan dengan arah yang sama. Kemudian akibat benturan keras tersebut membuat mobil Carry itu tertimpa truk tronton dan kendaraan itu juga menimpa deretan ruko di sekitar pasar. Begitu rekan Arin. Oke baik, rekan. Pertanyaan kedua, apa dugaan penyebab truk ini bisa terguling di jalur Tengkorak Kalijambe rekan? Ya, untuk terkait penyebab pasti kecelakaan, pihak kepolisian hingga saat ini masih melakukan penyelidikan ya, jadi belum bisa memastikan apakah ini disebabkan karena kondisi remblong atau supir yang kurang konsentrasi. Jadi ini polisi belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Begitu rekan Arin. Oke baik, rekan bisa dijelaskan bagaimana kondisi truk ini saat terlibat kecelakaan? Ya baik, jadi kondisi kendaraan di lokasi kejadian benar-benar memprihatinkan ya, karena truk tangki ini kondisinya terguling dan menimpa deretan kios pasar hingga kios-kios tersebut porak-poranda. Kemudian mobil Carry juga ringsek tak berbentuk, dan kemudian tangki ini juga tangki dari truk tersebut sempat bocor dan bahan bakar solar tumpah ke jalanan sehingga petugas perlu melakukan pembersihan ya dengan menggunakan deterjen dan air dari mobil pemadam kebakaran. Begitu rekan Arin. Berapa total korban dalam insiden ini rekan? Dan apakah benar ada korban yang sempat terjepit hingga tewas dalam insiden ini? Ya baik, jadi menurut keterangan pihak kepolisian, total korban dalam insiden ini ada 4 orang. 3 diantaranya sempat terjepit di dalam truk dan perlu dievakuasi oleh pihak berwenang bersama relawan. Dan benar ada 1 korban meninggal, ini adalah penumpang truk, di mana korban ini sempat dievakuasi namun nyawanya tidak tertolong sehingga dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Demikian rekan Arin. Baik, rekan bagaimana proses evakuasi ini berjalan? Apakah ada kendala yang ditemukan oleh petugas rekan? Ya, jadi proses evakuasi ini membutuhkan waktu cukup lama ya, dari pagi tadi sampai pukul 10, di mana proses evakuasi ini melibatkan tim gabungan dari TNI, Polri, relawan, Basarnas, dan Damkar maupun dinas terkait. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi korban yang terjepit di dalam kendaraan, termasuk juga menyingkirkan truk tangki yang menimpa kos. Karena memang kondisinya sangat memprihatinkan, kondisinya tidak berbentuk dan ringsek, terutama di bagian bagian kabin pengemudi. Namun sekitar pukul 9:35 tadi, evakuasi bangkai kendaraan beserta para korban akhirnya selesai dan arus lalu lintas di jalur Magelang Purworejo ini berangsur normal setelah sempat ditutup sementara
akibat kecelakaan tersebut. Berapa kira-kira total kerugian atas insiden ini menurut keterangan pihak kepolisian, rekan? Ya, jadi untuk kerugian material untuk pihak kepolisian belum dapat menaksir secara pasti ya, namun dari keterangan perangkat desa setempat ini kan ada sekitar 4 kios milik 10 warga yang rusak tertimpa kendaraan yang terlibat kecelakaan. Jadi total kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah karena memang di toko tersebut menjual berbagai, juga ada barang-barang yang dijual seperti pakaian dan bahan kebutuhan pokok. Demikian rekan Arin. Rekan, pertanyaan terakhir, apa tanggapan dari pihak berwenang pasca kejadian ini, rekan? Karena seperti yang diketahui jalur tengkorak di Kali Jambe ini sudah memakan banyak korban dan juga berkali-kali tragedi. Apakah ada solusi dari pihak terkait, rekan? Ya, baik. Tadi saya juga sempat mewawancarai dengan Dinas Perhubungan Purworejo, di mana pemerintah ini hanya bisa melakukan imbauan ya agar kendaraan bertonase besar, khususnya truk sumbu 3, ini tidak melewati jalur Kali Jambe atau yang sering disebut juga sebagai jalur tengkorak ya oleh masyarakat sekitar, karena ruas jalan ini dikenal memiliki turunan panjang dan beberapa kelokan yang tajam, dan beberapa kecelakaan fatal ini juga sering terjadi di wilayah ini, di mana kecelakaan ini tersebut selalu melibatkan truk-truk bermuatan besar. Untuk antisipasi sebenarnya pemerintah sudah memasang spanduk imbauan ya di baik dari arah Magelang maupun Purworejo yang mengimbau agar kendaraan bertonase besar menghindari jalur tersebut. Demikian rekan Arin. Oke, baik, terima kasih banyak rekan Yuwantoro atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Yang bermuatan BBM solar mengarah dari utara menuju ke selatan, yaitu dari Magelang yang akan menuju ke Purworejo. Tibanya di lokasi di sekitar pasar Bener terjadi oleng, truk tronton oleng jatuh masuk ke sebelah kiri jalan dan depan masuk ke selokan, kemudian dari selokan menghantam atau mengambil ke kanan, dan dari ke kanan berserempet atau bersenggolan. Kecelakaan pertama oleh kendaraan Avanza warna silver, di mana kendaraan tersebut berarah dari Magelang mau ke Purworejo. Setelah bertabrakan dengan mobil Avanza,
depannya ada juga kendaraan carry roda 4, di mana carry tersebut dihantam dari belakang. Setelah itu menabrak rumah, sehingga mobil carry tersebut tertimpa truk tronton, dan truk tronton menimpa ruko-ruko pasar yang ada di wilayah yaitu Kecamatan Bener. Korban berapa? Korbannya, untuk korban kami jelaskan, untuk jumlah korban ada 4, 3 diantaranya luka-luka, 1 meninggal di tempat. Oke, proses evakuasi kami sampaikan tadi dari pihak relawan, TNI, Polri, dinas terkait melaksanakan evakuasi korban terlebih dahulu, yaitu yang terjepit di kendaraan mobil carry roda 4, kemudian kendaraan tronton 3 orang. Ya, untuk langkah-langkah yang kami lakukan, yang pertama yaitu mengamankan lokasi tersebut, lokasi TKP, kemudian membantu menolong korban, mencari saksi dan melaporkan kepada pimpinan. Ini kan subuh 3 dilarang lewat. Sholat subuh ada kubiat gitu saya ke sini kejadian belum ada banyak orang sih, korban masih di situ semua, 4 korban masih di situ semua. Terus selang sekitar 4 jam kena 1 yang itu bakul berambang yang di dalam Cherry apa itu yang mobil merah itu dibawa sama ambulans ini, ambulans desa sini punyanya Gus David. Terus yang 3 itu sampai siang ini jam 7 baru kena. Terus, korban yang meninggal 2 ya Om, yang meninggal ya Om. Meninggal 1. Cuma 1. Awak truk itu. Awak truk Supirnya apa? Kan ada 3. Ada perempuannya 1 ya Om. Laki semua. Oh, laki semua. 3 orang yang meninggal di sini 1 orang. Lalu yang 2 itu masih kritis. Berarti tadi itu melibatkan apa aja? Avanza 1 sama itu mobil merah yang berambang. Minibus besar. Sama ibunya ya? Iya. Ya. Itu posisi carry-nya itu lagi parkir apa gimana? Ya pas lagi parkir mau antar dagangan itu berambang bawang merah itu ke dalam pasar tuh. Di situ. Oh, berarti itu memang lagi parkir terus orangnya. Iya, di situ. Tadi kecelakaan itu ada dengar suara keras atau gimana? Iya. Wah, seperti pesawat jatuh. Buat luar gitu. Saya pas itu masih habis sholat subuh, belum nyopot, mau kena, terus saya langsung lari ke sini. Belum ada ambulans sama sekali, terus ada ambulans datang 1, ambulans ini kayaknya Gus David buat ngangkut yang pedagang berambang itu dulu, yang gampang diambil tau lah, yang truk itu nggak bisa diambil sampai jam 7 lebih, hampir setengah 8. Dari jam 5 pagi, jam 5 kurang lah, masih agak gelap itu kan. Jenengan yang punya warung makan ini, Bu? Bukan, saya kasih pemerintahan sini desa Kalijan. Oh. Tapi memang masih sepi ya, Bu, jam? Iya, rumah saya cuma sekitar situ. Langsung lari ke sini gitu ya. Terus orang-orang pada keluar rumah? Oh, ya semua langsung pada kan itu orang pada mau berangkat kerja jam segitu kan sudah banyak. Langsung sudah penuh. Berarti ini nggak jadi pasaran ya? Ya nggak jadi, harusnya ini pasaran. Pasaran itu tiap kapan, Bu? Ya, Pasaran tiap kapan? Paing sama Wage. Ini kan Paing, Selasa Paing, ini pasaran. Yo, bakul-bakul pedagang juga banyak, tapi jalalah di dalam, jadi nggak kena yang di luar aja yang. Kira-kira ini yang kena berapa ruko? 4 ruko dong. Pakaian, ruko sembako sama batu-batu. Kerugian berapa, Bu, kira-kira? Ya? Kerugian, ada laporan gitu, Bu? Sekitar 100 jutaan lah. Soalnya kan pakaian mahal-mahal tuh, pakaian sembako. Terus ini air gedungnya rusak semua sampai genteng tuh itu, sampai gentengnya rusak lah itu. Bannya aja tadi kan di atas genteng. Ya untung aja nggak nyamber listrik, itu tiang listrik agak dekat itu ternyata. Aksi warga di kawasan Kalijambe disorot pasca insiden kecelakaan maut truk pengangkut BBM yang terguling menghantam kios. Warga setempat terlihat berebut menampung tumpahan solar yang berserakan diduga berasal dari truk yang terlibat kecelakaan pada Selasa 11 November sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari pantauan wartawan di lokasi, sejumlah warga terlihat membawa wadah seperti botol air mineral dan jerigen kecil untuk mengumpulkan bahan bakar yang tumpah di tepi jalan. Meskipun di sekitar lokasi tampak ada aparat kepolisian dan juga petugas pemadam kebakaran melakukan evakuasi,
Namun warga tampak tak acuh dan tetap menyendok cairan berwarna kekuningan yang sudah bercampur dengan tanah tersebut. Sementara itu di sisi lain, pihak kepolisian diketahui sudah memberikan imbauan kepada warga untuk menjauh dari lokasi. Hal ini lantaran dikhawatirkan akan terjadi percikan api yang dapat memicu terjadinya peristiwa kebakaran. Sebagai informasi, telah terjadi insiden kecelakaan tragis di jalur Tengkorak Kalijambe, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Truk berisi muatan solar itu dilaporkan menghantam sebuah kios dan menabrak dua mobil Avanza dan Suzuki Carry yang terparkir di tepi jalan. Dari insiden nahas tersebut dilaporkan ada 4 korban, dengan rincian 3 mengalami luka-luka terjepit dan 1 tewas. Dari foto dan video yang beredar di media sosial, tampak truk solar berada dalam kondisi terbalik dengan roda menghadap ke atas. Sementara itu, bagian belakang truk BBM terlihat menyangkut di atap kios yang ia hantam. Muatan solar yang dibawa diketahui bocor dan berserakan ke tepi jalan hingga masuk selokan. Dari informasi, petugas damkar bersama BPPD dan juga relawan SAR itu telah selesai melakukan proses evakuasi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan arus lalu lintas dilaporkan sudah kembali normal. Driver Mas Roni. Aduh. Kalijambe banjir solar. Banjir solar. Monggo ingkang badhe ngresake solar mili. Oh, banjir. Ya Pak RT ya. Laka lantas terjadi di Pasar Kalijambe, tepatnya di Jalan Magelang, Purworejo Magelang KM 18. Mobil tangki muatan solar telah terjadi terguling. Untuk solar masih banjir. Demikian. Laka Kalijambe, laka lagi ini banyak korban. Mobil pickup, mobil station habis. Untuk sopir sedang dievakuasi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Kecelakaan maut kembali terjadi di jalur Tengkorak Kalijambe, Kecamatan Bener Purworejo pada Selasa 11 November, sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sebuah truk pengangkut bahan bakar minyak atau BBM jenis solar menabrak kios di pinggir jalan dan 2 kendaraan lainnya yang terparkir. 2 kendaraan tersebut adalah mobil Avanza dan juga Suzuki Carry. Insiden ini mengakibatkan munculnya 4 korban dan sempat terjepit, dengan rincian 3 orang mengalami luka-luka sementara 1-nya tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jogja, yaitu rekan Yuwantoro Winduaji. Halo rekan Yuwantoro. Ya, halo rekan Arin. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana kronologi truk pengangkut solar ini bisa terlibat kecelakaan, menghantam kios dan juga kendaraan lainnya rekan? Ya, baik Tribuners, jadi bisa saya laporkan bahwa tadi pagi terjadi kecelakaan lalu lintas, tepatnya di Jalan Raya Kalijambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi kecelakaan tersebut melibatkan truk tangki pengangkut bahan bakar solar dan 2 kendaraan lainnya, yakni ada mobil Avanza dan Suzuki Carry, yang dimana Carry itu kondisinya sedang terparkir di tepi jalan.
Jadi menurut keterangan pihak kepolisian, jadi kronologi kecelakaan ini bermula ketika truk solar ini melaju dari arah Magelang menuju Purworejo. Kemudian saat melintas di sekitar Pasar Bener, truk ini diduga oleng ke kiri hingga masuk ke selokan dan kembali terus melaju dan menabrak mobil Avanza yang di depannya. Tidak berhenti di situ, truk tangki kemudian menabrak mobil Suzuki Carry yang sedang terparkir di pinggir jalan dengan arah yang sama. Kemudian akibat benturan keras tersebut membuat mobil Carry itu tertimpa truk tronton dan kendaraan itu juga menimpa deretan ruko di sekitar pasar. Begitu rekan Arin. Oke baik, rekan. Pertanyaan kedua, apa dugaan penyebab truk ini bisa terguling di jalur Tengkorak Kalijambe, rekan? Ya, untuk terkait penyebab pasti kecelakaan, pihak kepolisian hingga saat ini masih melakukan penyelidikan ya, jadi belum bisa memastikan apakah ini disebabkan karena kondisi remblong atau supir yang kurang konsentrasi. Jadi ini polisi belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Begitu rekan Arin. Oke baik, rekan bisa dijelaskan bagaimana kondisi truk ini saat terlibat kecelakaan? Ya baik, jadi kondisi kendaraan di lokasi kejadian benar-benar memprihatinkan ya, karena truk tangki ini kondisinya terguling dan menimpa deretan kios pasar hingga kios-kios tersebut porak-poranda. Kemudian mobil Carry juga ringsek tak berbentuk, dan kemudian tangki ini juga tangki dari truk tersebut sempat bocor dan bahan bakar solar tumpah ke jalanan sehingga petugas perlu melakukan pembersihan ya dengan menggunakan deterjen dan air dari mobil pemadam kebakaran. Begitu rekan Arin. Berapa total korban dalam insiden ini, rekan? Dan apakah benar ada korban yang sempat terjepit hingga tewas dalam insiden ini? Ya baik, jadi menurut keterangan pihak kepolisian, total korban dalam insiden ini ada 4 orang. 3 diantaranya sempat terjepit di dalam truk dan perlu dievakuasi oleh pihak berwenang bersama relawan. Dan benar ada 1 korban meninggal, ini adalah penumpang truk, di mana korban ini sempat dievakuasi namun nyawanya tidak tertolong sehingga dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Demikian rekan Arif. Baik, rekan, bagaimana proses evakuasi ini berjalan? Apakah ada kendala yang ditemukan oleh petugas, rekan? Ya, jadi proses evakuasi ini membutuhkan waktu cukup lama ya, dari pagi tadi sampai pukul 10, di mana proses evakuasi ini melibatkan tim gabungan dari TNI, Polri, relawan, Basarnas, dan Damkar maupun dinas terkait. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi korban yang terjepit di dalam kendaraan, termasuk juga menyingkirkan truk tangki yang menimpa kos, karena memang kondisinya sangat memprihatinkan, kondisinya tidak berbentuk dan ringsek, terutama di bagian pengemudi, bagian kabin pengemudi. Namun sekitar pukul 9:35 tadi, evakuasi bangkai kendaraan beserta para korban akhirnya selesai dan arus lalu lintas di jalur Magelang Purworejo ini berangsur normal setelah sempat ditutup sementara akibat kecelakaan tersebut. Berapa kira-kira total kerugian atas insiden ini menurut keterangan pihak kepolisian, rekan? Ya, jadi untuk kerugian material untuk pihak kepolisian belum dapat menaksir secara pasti ya, namun dari keterangan perangkat desa setempat ini kan ada sekitar 4 kios milik 10 warga yang rusak tertimpa kendaraan yang terlibat kecelakaan. Jadi total kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah karena memang di toko tersebut menjual berbagai, juga ada barang-barang yang dijual seperti pakaian dan bahan kebutuhan pokok. Demikian rekan Arin. Rekan, pertanyaan terakhir,
Apa tanggapan dari pihak berwenang pasca kejadian ini rekan? Karena seperti yang diketahui jalur tengkorak di Kali Jambe ini sudah memakan banyak korban dan juga berkali-kali tragedi. Apakah ada solusi dari pihak terkait rekan? Ya, baik. Tadi saya juga sempat mewawancarai dengan Dinas Perhubungan Purworejo, di mana pemerintah ini hanya bisa melakukan imbauan ya agar kendaraan bertonase besar, khususnya truk sumbu 3, ini tidak melewati jalur Kali Jambe atau yang sering disebut juga sebagai jalur tengkorak ya oleh masyarakat sekitar, karena ruas jalan ini dikenal memiliki turunan panjang dan beberapa kelokan yang tajam, dan beberapa kecelakaan fatal ini juga sering terjadi di wilayah ini, di mana kecelakaan ini tersebut selalu melibatkan truk-truk bermuatan besar. Untuk antisipasi sebenarnya pemerintah sudah memasang spanduk imbauan ya di baik dari arah Magelang maupun Purworejo yang mengimbau agar kendaraan bertonase besar menghindari jalur tersebut. Demikian rekan Arin. Oke baik, terima kasih banyak rekan Yuwantoro atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Yang bermuatan BBM solar mengarah dari utara menuju ke selatan, yaitu dari Magelang yang akan menuju ke Purworejo. Tibanya di lokasi di sekitar pasar Bener terjadi oleng, truk tronton oleng jatuh masuk ke sebelah kiri jalan dan depan masuk ke selokan, kemudian dari selokan menghantam atau mengambil ke kanan, dan dari ke kanan berserempet atau bersenggolan. Kecelakaan pertama oleh kendaraan Avanza warna silver, di mana kendaraan tersebut berarah dari Magelang mau ke Purworejo. Setelah bertabrakan dengan mobil Avanza, di depannya ada juga kendaraan seri roda 4, di mana carrier tersebut dihantam dari belakang. Setelah itu menabrak rumah, sehingga mobil carrier tersebut tertimpa truk tronton, dan truk tronton menimpa ruko-ruko pasar yang ada di wilayah Purworejo, yaitu Kecamatan Bener. Korban berapa? Korbannya? Untuk korban kami jelaskan, jumlah korban ada 4, 3 diantaranya luka-luka, 1 meninggal di tempat. Oke, proses evakuasi kami sampaikan
tadi dari pihak relawan, TNI, Polri, dinas terkait melaksanakan evakuasi korban terlebih dahulu, yaitu yang terjepit di kendaraan mobil carry roda 4, kemudian kendaraan tronton 3 orang. Ya, untuk langkah-langkah yang kami lakukan, yang pertama yaitu mengamankan lokasi tersebut, lokasi TKP, kemudian membantu menolong korban, mencari saksi dan melaporkan kepada pimpinan. Ini kan segitiga dilarang lewat. Sholat subuh, ada kemudian itu saya kesini kejadian belum ada banyak orang sih, korban masih di situ semua, 4 korban masih di situ semua. Terus selang sekitar 4 jam kena satu yang itu bakul berambang yang di dalam Cherry apa itu yang mobil merah itu dibawa sama ambulans ini, ambulans desa sini punyanya Gus David. Terus yang 3 itu sampai siang ini jam 7 baru kena. Terus korban yang meninggal 2 ya Om, yang meninggal ya Om. Meninggal 1. Cuma 1. Awak truk itu. Awak truk. Supirnya apa? Kan ada 3. Ada perempuan 1 ya Om. Mati semua. Oh, mati semua. 3 orang yang meninggal di sini, 1 orang. Terus yang 2 itu masih kritis. Berarti tadi itu melibatkan apa aja? Avanza 1 sama itu mobil merahnya balap berambang. Ini bus 1. Ya. Iya. Itu posisi carry-nya itu lagi parkir apa gimana? Ya pas lagi parkir mau antar dagangan itu berambang bawang merah itu ke dalam pasar tuh. Di situ. Berarti itu memang lagi parkir terus orangnya. Iya, di situ. Tadi kecelakaan itu ada dengar suara keras atau gimana? Iya. Wah, seperti pesawat aku. Buat gitu. Saya pas itu masih habis sholat subuh belum nyopot kena terus saya langsung lari ke sini. Belum ada ambulans sama sekali, terus ada ambulans datang 1, ambulans ini kayaknya Gus David buat ngangkut yang pedagang berambang itu dulu, yang gampang diambil tau lah, yang truk itu nggak bisa diambil sampai jam 7 lebih, hampir setengah 8 dari jam 5 pagi, jam 5 kurang lah, masih agak gelap gitu kok tadi. Jenengan yang punya warung makan ini Bu? Bukan, saya kasih pemerintahan sini desa Kalijambe. Oh. Tapi memang masih sepi ya Bu jam? Iya, rumah saya cuma dekat situ. Langsung lari ke sini gitu ya? Terus orang-orang pada keluar rumah? Oh ya semua langsung pada kan itu orang pada mau berangkat kerja jam segitu kan sudah banyak, langsung sudah penuh. Berarti ini nggak jadi pasaran gitu ya? Ya nggak jadi, harusnya ini pasaran. Pasaran itu tiap kapan Bu? Ya, Pasaran tiap kapan? Paing sama Wage. Ini kan Paing, Selasa Paing, ini pasaran. Yo, bakul pedagang nggak banyak tapi delala di dalam, jadi nggak kena yang di luar aja yang. Kira-kira ini yang kena berapa ruko? 4 ruko toh? Pakaian, ruko sembako sama batu-batu. Kerugian berapa Bu kira-kira? Ya? Kerugian ada laporan gitu Bu? Sekitar 100 jutaan lah. Soalnya kan pakaian mahal-mahal tau, pakaian sembako. Terus ini air gedungnya rusak semua sampai genteng kok itu, sampai gentengnya rusak lah itu. Bannya aja tadi kan di atas genteng. Ya untung aja nggak nyamber listrik, itu tiang listrik agak dekat itu ternyata. Aksi warga di kawasan Kalijambe disorot pasca insiden kecelakaan maut truk pengangkut BBM yang terguling menghantam kios. Warga setempat terlihat berebut menampung tumpahan solar yang berserakan diduga berasal dari truk yang terlibat kecelakaan pada Selasa 11 November sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari pantauan wartawan di lokasi, sejumlah warga terlihat membawa wadah seperti botol air mineral dan jerigen kecil untuk mengumpulkan bahan bakar yang tumpah di tepi jalan. Meskipun di sekitar lokasi tampak ada aparat kepolisian dan juga petugas pemadam kebakaran melakukan evakuasi, namun warga tampak tak acuh dan tetap menyendok cairan berwarna kekuningan yang sudah bercampur dengan tanah tersebut. Sementara itu di sisi lain, pihak kepolisian diketahui sudah memberikan imbauan kepada warga untuk menjauh dari lokasi. Hal ini lantaran dikhawatirkan akan terjadi percikan api yang dapat memicu terjadinya peristiwa kebakaran. Sebagai informasi, telah terjadi insiden kecelakaan tragis di jalur Tengkorak Kalijambe, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Truk berisi muatan solar itu dilaporkan menghantam sebuah kios dan menabrak 2 mobil Avanza dan Suzuki Carry yang terparkir di tepi jalan.
Dari insiden nahas tersebut dilaporkan ada 4 korban dengan rincian 3 mengalami luka-luka terjepit dan 1 tewas. Dari foto dan video yang beredar di media sosial, tampak truk solar berada dalam kondisi terbalik dengan roda menghadap ke atas. Sementara itu, bagian belakang truk BBM terlihat menyangkut di atap kios yang ia hantam. Muatan solar yang dibawa diketahui bocor dan berserakan ke tepi jalan hingga masuk selokan. Dari informasi, petugas damkar bersama BPPD dan juga relawan SAR itu telah selesai melakukan proses evakuasi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan arus lalu lintas dilaporkan sudah kembali normal. Driver Mas Roni. Aduh. Kali Jambe banjir solar. Banjir solar. Monggo ingkang badhe ngresake solar mili. Oh, banjir. Ayo Pak RT ya. Laka lantas terjadi di Pasar Kali Jambe, tepatnya di Jalan Magelang, Purworejo Magelang KM 18. Mobil tangki muatan solar telah terjadi terguling. Untuk solar masih banjir. Demikian. Laka Kali Jambe, laka lagi ini banyak korban. Mobil pickup, mobil station habis. Untuk sopir sedang dievakuasi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Kecelakaan maut kembali terjadi di jalur Tengkorak Kalijambe, Kecamatan Benar Purworejo pada Selasa 11 November, sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sebuah truk pengangkut bahan bakar minyak atau BBM jenis solar menabrak kios di pinggir jalan dan 2 kendaraan lainnya yang terparkir. 2 kendaraan tersebut adalah mobil Avanza dan juga Suzuki Carry. Insiden ini mengakibatkan munculnya 4 korban dan sempat terjepit dengan rincian 3 orang mengalami luka-luka sementara 1-nya tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jogja yaitu rekan Yuwantoro Winduaji. Halo rekan Yuwantoro. Ya, halo rekan Arin. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana kronologi truk pengangkut solar ini bisa terlibat kecelakaan, menghantam kios dan juga kendaraan lainnya rekan? Ya, baik Tribuners, jadi bisa saya laporkan bahwa tadi pagi terjadi kecelakaan lalu lintas, tepatnya di Jalan Raya Kalijambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi kecelakaan tersebut melibatkan truk tangki pengangkut bahan bakar solar dan 2 kendaraan lainnya, yakni ada mobil Avanza dan Suzuki Carry, yang dimana Carry itu kondisinya sedang terparkir di tepi jalan. Jadi menurut keterangan pihak kepolisian, jadi kronologi kecelakaan ini bermula ketika truk solar ini melaju dari arah Magelang menuju Purworejo, kemudian saat melintas di sekitar Pasar Bener, truk ini diduga oleng ke kiri hingga masuk ke selokan dan kembali terus melaju dan menabrak mobil Avanza yang di depannya. Tidak berhenti di situ, truk tangki kemudian menabrak mobil Suzuki Carry yang sedang terparkir di pinggir jalan dengan arah yang sama. Kemudian akibat benturan keras
tersebut membuat mobil carry itu tertimpa truk tronton dan kendaraan itu juga menimpa deretan ruko di sekitar pasar. Begitu rekan Arin. Oke baik, rekan. Pertanyaan kedua, apa dugaan penyebab truk ini bisa terguling di jalur Tengkorak Kalijambe, rekan? Ya, untuk terkait penyebab pasti kecelakaan, pihak kepolisian hingga saat ini masih melakukan penyelidikan ya, jadi belum bisa memastikan apakah ini disebabkan karena kondisi remblong atau supir yang kurang konsentrasi. Jadi ini polisi belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Begitu rekan Arin. Oke baik, rekan bisa dijelaskan bagaimana kondisi truk ini saat terlibat kecelakaan? Ya baik, jadi kondisi kendaraan di lokasi kejadian benar-benar memprihatinkan ya, karena truk tangki ini kondisinya terguling dan menimpa deretan kios pasar hingga kios-kios tersebut poranda, kemudian mobil carry juga ringsek tak berbentuk, dan kemudian tangki dari truk tersebut sempat bocor dan bahan bakar solar tumpah ke jalanan sehingga petugas perlu melakukan pembersihan ya dengan menggunakan deterjen dan air dari mobil pemadam kebakaran. Begitu rekan Arin. Berapa total korban dalam insiden ini, rekan? Dan apakah benar ada korban yang sempat terjepit hingga tewas dalam insiden ini? Ya baik, jadi menurut keterangan pihak kepolisian, total korban dalam insiden ini ada 4 orang. 3 diantaranya sempat terjepit di dalam truk dan perlu dievakuasi oleh pihak berwenang bersama relawan. Dan benar ada 1 korban meninggal, ini adalah penumpang truk, di mana korban ini sempat dievakuasi namun nyawanya tidak tertolong sehingga dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Demikian rekan Farid. Baik, rekan, bagaimana proses evakuasi ini berjalan? Apakah ada kendala yang ditemukan oleh petugas, rekan? Ya, jadi proses evakuasi ini membutuhkan waktu cukup lama ya, dari pagi tadi sampai pukul 10, di mana proses evakuasi ini melibatkan tim gabungan dari TNI, Polri, relawan, Basarnas, dan Damkar maupun dinas terkait. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi korban yang terjepit di dalam kendaraan, termasuk juga menyingkirkan truk tangki yang menimpa kos. Karena memang kondisinya sangat memprihatinkan, kondisinya tidak berbentuk dan ringsek, terutama di bagian bagian kabin pengemudi. Namun sekitar pukul 9:35 tadi, evakuasi bangkai kendaraan beserta para korban akhirnya selesai dan arus lalu lintas di jalur Magelang Purworejo ini berangsur normal setelah sempat ditutup sementara akibat kecelakaan tersebut. Berapa kira-kira total kerugian atas insiden ini menurut keterangan pihak kepolisian, rekan? Ya, jadi untuk kerugian material untuk pihak kepolisian belum dapat menaksir secara pasti ya, namun dari keterangan perangkat desa setempat ini kan ada sekitar 4 kios milik 10 warga yang rusak tertimpa kendaraan yang terlibat kecelakaan. Jadi total kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah karena memang di toko tersebut menjual berbagai, juga ada barang-barang yang dijual seperti pakaian dan bahan kebutuhan pokok. Demikian rekan Arin. Rekan, pertanyaan terakhir, apa tanggapan dari pihak berwenang pasca kejadian ini, rekan? Karena seperti yang diketahui, jalur Tengkorak di Kalijambe ini sudah memakan banyak korban dan juga berkali-kali tragedi. Apakah ada solusi dari pihak terkait, rekan? Ya, baik. Tadi saya juga sempat mewawancarai dengan Dinas Perhubungan Purworejo, di mana pemerintah ini hanya bisa melakukan imbauan ya, agar kendaraan bertonase besar, khususnya truk sumbu 3, ini tidak melewati jalur Kalijambe atau yang sering disebut juga sebagai jalur Tengkorak ya oleh masyarakat sekitar, karena ruas jalan ini dikenal memiliki turunan panjang dan beberapa kelokan yang
tajam dan beberapa kecelakaan fatal ini juga sering terjadi di wilayah ini, di mana kecelakaan ini tersebut selalu melibatkan truk-truk bermuatan besar. Untuk antisipasi sebenarnya pemerintah sudah memasang spanduk imbauan ya di baik dari arah Magelang maupun Purworejo yang mengimbau agar kendaraan bertonase besar menghindari jalur tersebut. Demikian rekan Arin. Oke baik, terima kasih banyak rekan Yuwantoro atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Yang bermuatan BBM solar mengarah dari utara menuju ke selatan, yaitu dari Magelang yang akan menuju ke Purworejo. Tibanya di lokasi di sekitar pasar benar terjadi oleng, truk tronton oleng jatuh masuk ke sebelah kiri jalan dan depan masuk ke selokan, kemudian dari selokan menghantam atau mengambil ke kanan, dan dari ke kanan berserempet atau bersenggolan. Kecelakaan pertama oleh kendaraan Avanza warna silver, di mana kendaraan tersebut berarah dari Magelang mau ke Purworejo. Setelah bertabrakan dengan mobil Avanza, di depannya ada juga kendaraan seri roda 4, di mana carrier tersebut dihantam dari belakang. Setelah itu menabrak rumah, sehingga mobil carrier tersebut tertimpa truk tronton, dan truk tronton menimpa ruko-ruko pasar yang ada di wilayah yaitu Kecamatan Bener. Korban berapa? Korbannya? Untuk korban kami jelaskan, untuk jumlah korban ada 4, 3 diantaranya luka-luka, 1 meninggal di tempat. Oke, proses evakuasi kami sampaikan tadi dari pihak relawan, TNI, Polri, dinas terkait melaksanakan evakuasi korban terlebih dahulu, yaitu yang terjepit di kendaraan mobil carry roda 4, kemudian kendaraan tronton 3 orang. Ya. Untuk langkah-langkah yang kami lakukan, yang pertama yaitu mengamankan lokasi tersebut, lokasi TKP, kemudian membantu menolong korban, mencari saksi, dan melaporkan kepada pimpinan. Ini kan subuh 3 dilarang lewat. Sholat subuh
kok ada bubiat gitu saya kesini kejadian belum ada banyak orang sih, korban masih di situ semua, 4 korban masih di situ semua. Terus selang sekitar 4 jam kena satu yang itu bakul berambang yang di dalam Cherry apa itu yang mobil merah itu dibawa sama ambulans ini, ambulans desa sini punyanya Gus David. Terus yang 3 itu sampai siang ini jam 7 baru kena. Terus, korban yang meninggal 2 ya Om, yang meninggal ya Om. Meninggal 1. Cuma 1. Awak truk itu. Awak truk. Supirnya apa? Kan ada 3. Ada perempuannya 1 ya Om. Laki semua. Laki semua 3 orang yang meninggal di sini 1 orang. Terus yang 2 itu masih kritis. Berarti tadi itu melibatkan apa aja? Avanza 1 sama itu mobil merah yang bawa berambang. Ini bus 1. Sama truknya ya? Iya. Itu posisi carry-nya itu lagi parkir apa gimana? Ya pas lagi parkir mau antar dagangan itu berambang bawang merah itu ke dalam pasar tuh. Di situ. Berarti itu memang lagi parkir terus orangnya? Iya, di situ. Tadi kecelakaan itu ada dengar suara keras atau gimana? Iya, wah seperti pesawat jatuh. Buat gitu. Saya pas itu masih habis sholat subuh belum nyopot, mukena terus saya langsung lari ke sini. Belum ada ambulans sama sekali, terus ada ambulans datang 1, ambulans ini kayaknya Gus David buat ngangkut yang pedagang berambang itu dulu, yang gampang diambil tau lah, yang truk itu nggak bisa diambil sampai jam 7 lebih, hampir setengah 8. Dari jam 5 pagi, jam 5 kurang lah, masih agak gelap itu kok tadi. Jenengan yang punya warung makan ini Bu? Bukan, saya kasih pemerintahan sini desa Kalijambe. Tapi memang masih sepi ya Bu jam? Iya, rumah saya cuma dekat situ. Langsung lari ke sini gitu ya? Terus orang-orang pada keluar rumah? Ya semua langsung pada kan itu orang pada mau berangkat kerja jam segitu kan sudah banyak, langsung sudah penuh. Berarti ini nggak jadi pasaran ya? Ya nggak jadi, harusnya ini pasaran. Pasaran itu tiap kapan Bu? Ya, Pasaran tiap kapan? Paing sama Wage. Ini kan Paing, Selasa Paing ini pasaran. Yo, bakul-bakul pedang juga banyak tapi jelalah di dalam jadi nggak kena yang di luar aja yang. Kira-kira ini yang kena berapa ruko Bu? 4 ruko dong. Pakaian, ruko sembako sama batu-batu. Kerugian berapa Bu kira-kira? Ya? Kerugian ada taksiran gitu Bu? Sekitar 100 jutaan kan? Soalnya kan pakaian tuh mahal-mahal tuh, pakaian sembako. Terus ini ada gedungnya rusak semua sampai genteng tuh itu, sampai gentengnya rusak lah itu bannya aja tadi kan di atas genteng. Ya untung aja nggak nyamber listrik itu, tiang listrik agak dekat itu ternyata. Aksi warga di kawasan Kalijambe disorot pasca insiden kecelakaan maut truk pengangkut BBM yang terguling menghantam kios. Warga setempat terlihat berebut menampung tumpahan solar yang berserakan diduga berasal dari truk yang terlibat kecelakaan pada Selasa 11 November sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari pantauan wartawan di lokasi, sejumlah warga terlihat membawa wadah seperti botol air mineral dan jerigen kecil untuk mengumpulkan bahan bakar yang tumpah di tepi jalan. Meskipun di sekitar lokasi tampak ada aparat kepolisian dan juga petugas pemadam kebakaran melakukan evakuasi, namun warga tampak tak acuh dan tetap menyendok cairan berwarna kekuningan yang sudah bercampur dengan tanah tersebut. Sementara itu di sisi lain, pihak kepolisian diketahui sudah memberikan imbauan kepada warga untuk menjauh dari lokasi. Hal ini lantaran dikhawatirkan akan terjadi percikan api yang dapat memicu terjadinya peristiwa kebakaran. Sebagai informasi, telah terjadi insiden kecelakaan tragis di jalur Tengkorak Kalijambe, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Truk berisi muatan solar itu dilaporkan menghantam sebuah kios dan menabrak 2 mobil Avanza dan Suzuki Carry yang terparkir di tepi jalan. Dari insiden nahas tersebut dilaporkan ada 4 korban, dengan rincian 3 mengalami luka-luka terjepit dan 1 tewas. Dari foto dan video yang beredar di media sosial, tampak truk solar berada dalam kondisi terbalik dengan roda menghadap ke atas. Sementara itu, bagian belakang truk BBM terlihat menyangkut di atap kios yang ia hantam. Muatan solar yang dibawa diketahui bocor dan berserakan ke tepi jalan hingga masuk selokan. Dari informasi, petugas damkar bersama BPPD dan juga relawan SAR itu telah selesai melakukan proses evakuasi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan arus lalu lintas dilaporkan sudah kembali normal.
Driver Mas Roni. Kali Jambe banjir solar. Banjir solar. Monggo ingkang badhe ngresake solar mili. Oh, banjir. Ya Pak RT ya. Laka lantas terjadi di Pasar Kali Jambe, tepatnya di Jalan Magelang, Purworejo Magelang KM 18. Mobil tangki muatan solar telah terjadi terguling. Untuk solar masih banjir. Demikian. Laka Kali Jambe, laka lagi ini banyak korban. mobil pickup, mobil station habis. Untuk sopir sedang dievakuasi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Kecelakaan maut kembali terjadi di jalur Tengkorak Kali Jambe, Kecamatan Bener, Purworejo pada Selasa 11 November, sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sebuah truk pengangkut bahan bakar minyak atau BBM jenis solar menabrak kios di pinggir jalan dan dua kendaraan lainnya yang terparkir. Dua kendaraan tersebut adalah mobil Avanza dan juga Suzuki Carry. Insiden ini mengakibatkan munculnya 4 korban dan sempat terjepit, dengan rincian 3 orang mengalami luka-luka sementara satunya tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jogja, yaitu rekan Yuwantoro Winduaji. Halo rekan Yuwantoro. Ya, halo rekan Arin. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana kronologi truk pengangkut solar ini bisa terlibat kecelakaan, menghantam kios dan juga kendaraan lainnya rekan? Ya, baik Tribuners, jadi bisa saya laporkan bahwa tadi pagi terjadi kecelakaan lalu lintas, tepatnya di Jalan Raya Kali Jambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi kecelakaan tersebut melibatkan truk tangki pengangkut bahan bakar solar dan 2 kendaraan lainnya, yakni ada mobil Avanza dan Suzuki Carry, yang dimana Carry itu kondisinya sedang terparkir di tepi jalan. Jadi menurut keterangan pihak kepolisian, jadi kronologi kecelakaan ini bermula ketika truk solar ini melaju dari arah Magelang menuju Purworejo, kemudian saat melintas di sekitar Pasar Bener, truk ini diduga oleng ke kiri hingga masuk ke selokan dan kembali terus melaju dan menabrak mobil Avanza yang di depannya. Tidak berhenti di situ, truk tangki kemudian menabrak mobil Suzuki Carry yang sedang terparkir di pinggir jalan dengan arah yang sama. Kemudian akibat benturan keras tersebut membuat mobil Carry itu tertimpa truk tronton dan kendaraan itu juga menimpa deretan ruko di sekitar pasar. Begitu rekan Arin. Oke baik, rekan. Pertanyaan kedua, apa dugaan penyebab truk ini bisa terguling di jalur Tengkorak Kali Jambe, rekan? Ya, untuk terkait penyebab pasti kecelakaan, pihak kepolisian hingga saat ini masih melakukan penyelidikan ya, jadi belum bisa memastikan apakah ini disebabkan karena kondisi remblong atau supir yang kurang konsentrasi. Jadi ini polisi belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Begitu rekan Arin. Oke baik, rekan bisa dijelaskan bagaimana kondisi truk ini saat terlibat kecelakaan?
Ya baik, jadi kondisi kendaraan di lokasi kejadian benar-benar memprihatinkan ya, karena truk tangki ini kondisinya terguling dan menimpa deretan kios pasar hingga kios-kios tersebut porak-poranda. Kemudian mobil carry juga ringsek tak berbentuk, dan kemudian tangki ini juga, tangki dari truk tersebut sempat bocor dan bahan bakar solar tumpah ke jalanan, sehingga petugas perlu melakukan pembersihan ya dengan menggunakan deterjen dan air dari mobil pemadam kebakaran. Begitu rekan Arin. Berapa total korban dalam insiden ini, rekan? Dan apakah benar ada korban yang sempat terjepit hingga tewas dalam insiden ini? Ya baik, jadi menurut keterangan pihak kepolisian, total korban dalam insiden ini ada 4 orang. 3 diantaranya sempat terjepit di dalam truk dan perlu dievakuasi oleh pihak berwenang bersama relawan. Dan benar ada 1 korban meninggal, ini adalah penumpang truk, di mana korban ini sempat dievakuasi namun nyawanya tidak tertolong, sehingga dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Demikian rekan Arif. Baik, rekan, bagaimana proses evakuasi ini berjalan? Apakah ada kendala yang ditemukan oleh petugas, rekan? Ya, jadi proses evakuasi ini membutuhkan waktu cukup lama ya, dari pagi tadi sampai pukul 10, di mana proses evakuasi ini melibatkan tim gabungan dari TNI, Polri, relawan, Basarnas, dan Damkar maupun dinas terkait. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi korban yang terjepit di dalam kendaraan, termasuk juga menyingkirkan truk tangki yang menimpa kos, karena memang kondisinya sangat memprihatinkan, kondisinya tidak berbentuk dan ringsek, terutama di bagian bagian kabin pengemudi. Namun sekitar pukul 9:35 tadi, evakuasi bangkai kendaraan beserta para korban akhirnya selesai, dan arus lalu lintas di jalur Magelang Purworejo ini berangsur normal setelah sempat ditutup sementara akibat kecelakaan tersebut. Berapa kira-kira total kerugian atas insiden ini menurut keterangan pihak kepolisian, rekan? Ya, jadi untuk kerugian material untuk pihak kepolisian belum dapat menaksir secara pasti ya, namun dari keterangan perangkat desa setempat ini kan ada sekitar 4 kios milik 10 warga yang rusak tertimpa kendaraan yang terlibat kecelakaan. Jadi total kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah, karena memang di toko tersebut menjual berbagai, juga ada barang-barang yang dijual seperti pakaian dan bahan kebutuhan pokok. Demikian rekan Arin. Rekan, pertanyaan terakhir, apa tanggapan dari pihak berwenang pasca kejadian ini, rekan? Karena seperti yang diketahui, jalur tengkorak di Kali Jambe ini sudah memakan banyak korban dan juga berkali-kali tragedi. Apakah ada solusi dari pihak terkait, rekan? Ya, baik. Tadi saya juga sempat mewawancarai dengan Dinas Perhubungan Purworejo, di mana pemerintah ini hanya bisa melakukan imbauan ya, agar kendaraan bertonase besar, khususnya truk sumbu 3, ini tidak melewati jalur Kali Jambe atau yang sering disebut juga sebagai jalur tengkorak ya oleh masyarakat sekitar, karena ruas jalan ini dikenal memiliki turunan panjang dan beberapa kelokan yang tajam, dan beberapa kecelakaan fatal ini juga sering terjadi di wilayah ini, di mana kecelakaan ini tersebut selalu melibatkan truk-truk bermuatan besar. Untuk antisipasi sebenarnya pemerintah sudah memasang spanduk imbauan ya di baik dari arah Magelang maupun Purworejo yang mengimbau agar kendaraan bertonase besar menghindari jalur tersebut. Demikian rekan Arin. Oke, baik, terima kasih banyak rekan Yuwantoro atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
mau ya terus Ini nek syaratnya paling jadi rasa tok. yang bermuatan BBM solar mengarah dari utara menuju ke selatan, yaitu dari Magelang yang akan menuju ke Purworejo. Tibanya di lokasi di sekitar pasar Bener terjadi oleng, truk tronton oleng jatuh masuk ke sebelah kiri jalan dan depan masuk ke selokan, kemudian dari selokan menghantam atau mengambil ke kanan, dan dari ke kanan berserempet atau bersenggolan. Kecelakaan pertama oleh kendaraan Avanza warna silver, di mana kendaraan tersebut berarah dari Magelang mau ke Purworejo. Setelah bertabrakan dengan mobil Avanza, di depannya ada juga kendaraan Carry roda 4, di mana Carry tersebut dihantam dari belakang. Setelah itu menabrak rumah, sehingga mobil Carry tersebut tertimpa truk tronton, dan truk tronton menimpa ruko-ruko pasar yang ada di wilayah Purworejo, yaitu Kecamatan Bener. Korban berapa? Korbannya? Untuk korban kami jelaskan, untuk jumlah korban ada 4, 3 diantaranya luka-luka, 1 meninggal di tempat. Oke, proses evakuasi kami sampaikan tadi dari pihak relawan, TNI, Polri, dinas terkait melaksanakan evakuasi korban terlebih dahulu, yaitu yang terjepit di kendaraan mobil Carry roda 4, kemudian kendaraan tronton 3 orang. Ya, untuk langkah-langkah yang kami lakukan, yang pertama yaitu mengamankan lokasi tersebut, lokasi TKP, kemudian membantu menolong korban, mencari saksi, dan melaporkan kepada pimpinan. Ini kan subuh 3 dilarang lewat. Sholat subuh, ada bubiat gitu ke saya kesini, kejadian belum ada banyak orang sih, korban masih di situ semua, 4 korban masih di situ semua. Terus selang sekitar 4 jam kena 1 yang itu bakul berambang yang di dalam Carry apa itu yang mobil merah, itu dibawa sama ambulans ini, ambulans desa sini punyanya Gus David. Terus yang 3 itu sampai siang ini jam 7 baru kena. Terus, korban yang meninggal 2 ya Om, yang meninggal ya Om. Meninggal 1. Cuma 1. Awak truk itu. Awak truk. Supirnya apa? Kan ada 3. Ada perempuannya 1 ya Om. Laki semua. Oh, laki semua. 3 orang yang meninggal di sini, 1 orang. Terus yang 2 itu masih kritis. Berarti Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.